Oke teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Barat Muji Pangestu di channel Bah Entertainment. Di konten kali ini gue akan bahas persoalan gunjing menggunjing, nyinyiran dari tetangga ya. Posisi dimana kita lagi berada di titik terendah dalam hidup kita, yaitu ketika kita nggak produktif, nggak memiliki pendapatan, kelihatan nganggur, cuman jadi beban keluarga, beban orang-orang yang di dekat kita gitu. Lalu kita cuman jadi bahan gunjingan sama tetangga kita gitu. Apa yang harus kita lakuin ketika kita berada di posisi tersebut gitu. Ya memang nggak mudah ya teman-teman, apalagi kita hidup di desa ya toh, yang sering banyak orang tuh ngegosipin ya toh, banyak orang yang ngegunjing, apalagi kita ngerasa lagi berada di titik terendah, nggak bisa ngapa-ngapain, cuman kelihatan pengangguran, menjadi beban keluarga ya toh, nggak kelihatan orang yang produktif, nggak memiliki pendapatan. Gue juga pernah ngalamin hal semacam itu. Lantas kita kalau menjadi bahan gunjingan tetangga sebenarnya belum tentu buruk ya. Karena apa? Orang yang digosipin, orang yang jadi bahan gunjingan, menurut gua tuh adalah orang yang terpantau kehidupannya. Orang yang beda dari kebanyakan orang gitu. Jadi lu tuh menjadi salah satu orang yang beda dari yang lain, nggak kayak kebanyakan orang. Jadi pusat perhatian tetangga lu gitu. Anggap aja itu sebagai motivasi agar lu bisa menjadi orang yang lebih baik dari yang sebelumnya gitu. Dan lu bisa membuktikan lu semakin greget buat melangkah, buat berusaha, buat mengejar cita-cita dan impian yang kalian inginkan gitu. Bisa menjadi bahan nge-push semangat lu gitu. Lu harus bisa nih tunjukkan kepada mereka kesuksesan lu, bisa ngebungkam bacot mereka gitu. Jangan malah lu baper gitu loh. Baper, anjing gua jadi bahan gosipan tetangga doang. Kalau lu terlalu baper nanggepin itu semua, lu bakalan terpuruk. Sedangkan hidup lu tuh nggak usah tergantung sama orang lain. Lu harus berani bahwa lu percaya gitu dengan keasliannya lu. Lu berani beda dengan orang lain. Lu bukan seperti orang yang pada umumnya. Lu nggak ngikutin kebanyakan orang. Tapi di lain sisi lu juga harus bisa ngebuktiin bahwa lu tuh mampu gitu. Lu tuh ada nilainya. Ya toh, lu tuh nggak serendah apa yang orang bilang. Belum tentu menjadi orang yang jelek ketika lu menjadi bahan gunjingan orang lain. Jadi lu harus tetap optimis, tetap berusaha. Yang penting lu nggak ngelakuin hal-hal kriminal, hal-hal yang merugikan orang lain. Dah, lu sedikit bodoh amat aja, nggak usah nanggepin, nggak usah baper atas gunjingan orang lain. Iya toh? Ya gue sih kayak gitu aja sih jadi orang. Selagi lu nggak melakukan perbuatan yang merugikan orang lain, lu pede aja. Lu nggak ngelakuin kesalahan ya udah lu pede aja. Yang penting lu lagi berusaha mengejar mimpi lu sesuai dengan keyakinan lu, sesuai dengan apa yang lu bisa, apa yang membuat lu nyaman. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman. Ketika lu menjadi bahan gunjingan, bahan gosipan, bahan nyinyiran, apalagi lu sampai difitnah pun, lu nggak usah nanggepin.
dengan emosi, nggak usah nanggepin dengan perasaan gitu. Ya karena kalau lu baper, lu terlalu nanggepin omongan orang lain, lu nggak akan pernah termotivasi gitu. Kalau lu selalu ngikutin seperti orang lain yang orang lakuin, lu nggak bakalan bisa ngejar passion lu. Sementara di kehidupan manusia tuh bisa ngerasa nyaman, bisa ngerasa bahagia ketika lu bisa berada di passion lu gitu. Berada di posisi yang lu mampu, yang lu bisa, yang membuat lu nyaman gitu. Nggak harus ngikutin kebanyakan orang. Jadi hidup tuh nggak harus seperti orang lain lakukan gitu. Wah, dia kayaknya sukses deh, gue pengen seperti dia, gue kepingin kerja di sono biar kayak dia gitu. Ya belum tentu ketika lu ngelakuin hal tersebut, ngelakuin suatu hal yang sama dengan orang lain, pencapaian lu juga belum tentu semulus seperti orang lain gitu. Maka dari itu lu harus punya prinsip guys. Lu harus punya prinsip, harus bisa berani beda dari orang lain, bisa menjadi pembeda dari kebanyakan orang. Ibaratnya kayak gini Bir, lu tuh hanya satu-satunya menjadi mutiara di atas tumpukan pasir gitu. Jadi lu tuh ada bedanya, lu terlihat beda, lu terlihat pede, lu yakin nih atas nilai yang lu miliki, atas kelebihan dan potensi yang lu miliki pada diri lu pribadi gitu. Lu percaya apa yang lu bisa, apa yang lu miliki gitu. Jangan introvert, jangan pesimis. Waduh, gara-gara omongan tetangga lu jadi lemah, nggak bisa semangat, langkah lu tuh stuck, berhenti gitu, down, apalagi sampai down. Kan kalau misal orang hidup terlalu ngikutin omongan orang lain, itu adalah orang yang nggak punya prinsip, nggak punya jati diri. Tapi kan nggak mudah, karena kita tuh sering hidup di tengah masyarakat, banyak tetangga yang ngelihat. Ya udah, makanya lu hidupnya tuh nggak usah berharap sama penilaian orang lain. Lu mau dianggap baik, lu mau dianggap buruk, ya bodo amat selagi lu nggak melakukan hal-hal kriminal, hal-hal negatif, hal-hal yang memaksakan kondisi, hal-hal yang merugikan banyak orang. Makanya orang hidup tuh nggak usah aneh-aneh, cukup melakukan yang terbaik, nggak usah berusaha untuk ambil jalan negatif, dan lu menjadi orang yang jujur, nggak usah neko-neko, nggak usah nyakitin orang lain, nggak usah cari masalah, nggak usah cari pembuktian, nggak usah kepingin dinilai baik, dinilai plus sama orang lain gitu. Maka ketika lu bisa apa adanya, lu melakukan perbuatan yang positif, lu nanemnya baik gitu kan, walaupun banyak orang yang sirik. Orang baik pasti banyak yang sirik, banyak yang benci. Oke, nggak apa-apa. Ketika lu menjadi orang yang baik, lu pasti ngadepin orang yang manfaatin diri lu. Tapi setidaknya lu nggak berhenti menjadi orang baik. Ketika lu menjadi orang yang loyal, mungkin lu bisa dimanfaatkan sama temen lu, sama orang lain. Lu bisa diporotin sama orang lain. Ya nggak apa-apa, selagi lu mampu kasih aja. Yang terpenting lu nggak berhenti menjadi orang yang loyal. Jangan pernah berusaha untuk memanfaatkan orang lain. Lu cari segi positif buat kepentingan pribadi, lalu orang lain jadi korbannya. Jangan sampai seperti itu. Intinya, kalau lu kepingin bahagia, lu kepingin nyaman, ya udah lu nggak usah neko-neko, lu nggak usah melakukan suatu hal yang negatif yang merugikan banyak orang. Tetap percaya diri bahwa lu tuh bisa, lu tuh mampu, lu ada nilai, lu ada kelebihannya. Terus nggak usah berharap kepingin dinilai plus sama orang lain, jadi lu nggak ada beban lu tuh sedikit ringan
ketika lu nggak berharap penilaian dari orang lain. Ya, intinya kayak gitu sih ya teman-teman. Jadi orang hidup tuh nggak bisa membahagiakan semua orang gitu. Gua mungkin nggak tahu ya cara gimana kita itu bisa menjadi orang yang kaya, cara gimana menjadi orang yang sukses. Tapi gue paham menjadi orang yang gagal. Orang yang gagal ialah terlalu ngikutin kebanyakan orang, terlalu berusaha untuk membuktikan ke orang lain, terlalu berusaha untuk menyenangkan banyak orang. Pingin berusaha dinilai plus sama orang lain. Hidupnya nggak punya prinsip, nggak sesuai apa yang dia mau, nggak berada di jalan yang seharusnya dia lalui, terlalu ke-distract omongan banyak orang, terlalu terdistract sama caci makian orang lain. Ketika lu menjadi bahan gunjingan, lu baper, lu selalu kebawa perasaan, lu terlalu kepikiran terhadap gunjingan, cemooh, fitnahan. Lu harus kuat, lu harus tetap bertahan bahwa lu tuh mampu, lu punya nilai, dan lu pede menjadi pembeda dari kebanyakan orang. Lu harus bisa apa adanya, nggak usah muluk-muluk kepingin menjadi orang lain. Lu tetap jadi diri sendiri aja bahwa lu tuh mampu, lu punya nilai, lu tuh beda dari yang orang lain omongin. Karena lu tuh memiliki potensi yang lebih, memiliki nilai yang positif, bahkan bisa unggul dari kebanyakan orang. Terima kasih. Apa yang gue sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk teman-teman di luar sana. Pantengin terus channel Bach Entertainment dengan saya Barep Muji Pangestu. Jangan lupa like, comment, and subscribe.